Efektivitas teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS dalam mengurangi emisi karbon dioksida dari sektor energi di Indonesia. Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia, emisi gas rumah kaca pun meningkat. Gas rumah kaca yang disingkat GRK adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Sedangkan yang dimaksud efek rumah kaca adalah diserap dan dipantulkannya kembali radiasi ke gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Salah satu penyebab efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Karbon dioksida bisa menyebabkan keracunan. Kasus keracunan gas karbon dioksida umumnya terjadi di dalam ruangan seperti di dalam mobil, rumah, kantor, dan pabrik, dengan kondisi jumlah oksigen yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah karbon dioksida. Kelebihan karbon dioksida menciptakan suasana asam di dalam darah dan menyebabkan pH darah menjadi berkurang. Gejala keracunan akibat karbon dioksida diantaranya yaitu sakit kepala yang berat, lemah, telinga berbunyi atau tinnitus, mual, kesadaran menurun, tekanan darah tinggi, dan pernafasan cepat. Karbon dioksida yang berasal dari industri jelas sangat berdampak bagi lingkungan karena karbon dioksida merupakan salah satu emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca Indonesia meningkat hingga hampir 3 kali lipat antara tahun 1990 dan 2015. Peningkatan terjadi sebesar 196%. Dan laju peningkatannya diperkirakan akan semakin bertambah hingga tahun 2030. Saat ini, emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan energi menyumbang porsi yang dominan pada keseluruhan emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor energi merupakan penyumbang emisi gas karbon dioksida tertinggi di Indonesia dengan persentase 36%. Berdasarkan hasil analisa Dena Labiba dan kawan-kawan mengenai penggunaan energi sebagai faktor pemicu pertumbuhan emisi karbon dioksida dilihat dari pertumbuhan efisiensi energi beserta struktur penggunaan energi yang didominasi oleh konsumsi bahan bakar jenis gas. Apabila efek rumah kaca tidak ditanggulangi dalam jangka waktu yang lama, maka akan berdampak pada perubahan iklim pada suatu tempat secara drastis. Salah satu cara untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dengan menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage yang disingkat CCS. Carbon Capture and Storage merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas, pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation, dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Teknologi Carbon Capture and Storage dapat menangkap 85-95% karbon dioksida yang dihasilkan oleh suatu industri. Proses pemisahan karbon dioksida telah banyak digunakan pada skala industri. Berdasarkan proses pada industri pembangkit energi dan listrik, terdapat 3 metode untuk menangkap karbon dioksida, yaitu pre-combustion, post-combustion, dan oxy-fuel combustion system. Pada bagian pre-combustion, bahan bakar utama bersama uap dan udara atau oksigen menghasilkan gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Karbon monoksida yang dihasilkan direaksikan dengan uap air atau water shift gas reaction, sehingga membentuk gas hidrogen tambahan dan karbon dioksida. Pada bagian post-combustion, karbon dioksida dipisahkan dari flue gas yang dihasilkan pada pembakaran bahan bakar batu bara oleh udara. Pada umumnya, sistem ini menggunakan cairan pelarut untuk menangkap sebagian kecil karbon dioksida yang terdapat pada flue gas dengan fraksi terbesarnya adalah gas nitrogen. Pada bagian oxy-fuel combustion system, pembakaran dilakukan dengan menggunakan oksigen sehingga produk yang dihasilkan dalam flue gas dengan komposisi terbesar adalah uap air dan karbon dioksida. Oksigen yang digunakan pada oxy-fuel combustion harus memiliki kadar kemurnian 95-99%, sehingga dibutuhkan unit pemisahan oksigen dari udara sebelum proses pembakaran. Tahap yang paling penting dari Carbon Capture and Storage adalah penyimpanan karbon dioksida.
Prinsip dari penyimpanan karbon dioksida adalah menginjeksikan gas karbon dioksida di bawah lapisan bebatuan yang padat. Karbon dioksida yang telah terperangkap di bawah tanah akan larut dalam fluida in situ yang terdapat di dalam tanah. Dalam jangka waktu yang lama, 100-1000 tahun, larutan karbon dioksida akan memadat dan turun ke bawah. Kemudian, terjadi reaksi kimia antara karbon dioksida terlarut dengan batuan mineral, membentuk padatan mineral karbonat. Pada kondisi di mana injeksi dilakukan lebih dalam daripada reservoir dan deep saline formation, karbon dioksida akan terabsorpsi ke dalam batu bara atau mineral organik dan menggantikan gas metana. Penyimpanan karbon dioksida dapat dilakukan pada jangka waktu yang lama selama kondisi temperatur dan tekanannya stabil. Negara yang telah menerapkan teknologi carbon capture and storage adalah Kanada, yang telah beroperasi sejak kisaran tahun 2014. Kanada memiliki pasokan batu bara, gas alam, dan minyak yang melimpah. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari teknologi pembakaran bahan bakar fosil, Kanada menerapkan teknologi carbon capture and storage. Di Indonesia, saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan atau R&D untuk teknologi carbon capture utilization and storage atau biasa disingkat dengan CCUS. Indonesia memang sangat berpotensi untuk menerapkan teknologi carbon capture and storage. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia berada di peringkat keempat sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar pada tahun 2015. Apabila carbon capture and storage dapat diterapkan di Indonesia, maka masalah emisi karbon dioksida akan teratasi dengan baik. Karena teknologi carbon capture and storage sangat efektif dalam mengatasi emisi gas karbon dioksida.